cek dulu. Oke. Aman ya? Mantap. Sehat. Mecin, hari ini saya syuting dengan face shield ya. Ya, tapi nanti pas syutingnya enggak karena wajah ganteng saya ketutup dong. Ini karena protokol kesehatan di Luminar Hotel Pecenongan memang sudah sangat ketat untuk kesehatan nomor 1 ya. Ini ada di Jalan Pecenongan nomor 35. Silahkan kalau mau ganti suasana 3 bulan kemarin di rumah aja. Ada 199 kamar di sini dengan 3 tipe kelas. Ada suite, ada eksekutif, dan juga ada apa namanya satu lagi? Deluxe. Nah, terima kasih ya. Saya udah ini nih ditungguin sama tamu saya mau ngobrol-ngobrol. Udah pada pusing kan sekarang di rumah aja anak-anak tapi orang tuanya tetap harus kerja. Gimana cara sekolahnya coba? Terus ada yang bilang zona hijau juga boleh sekolah tapi orang tua masih ragu-ragu boleh apa enggak nih ke sekolah. Nah, makanya hari ini Generasi Mecin mau bahas itu pemirsa. Jangan kemana-mana, nonton Generasi Mecin hari ini ya. Oke, saya mau syuting dulu. Udah ditunggu bintang tamu saya, ngezoom gitu deh ceritanya. Azik, ini normal. Saya sudah bersama narasumber saya hari ini. Yang pertama pengen ngomongin pelaksanaan pendidikan di era new normal. 13 Juli kurikulum harusnya udah mulai baru nih. Karena tahun ajaran baru sudah dimulai ya, 13 Juli. Banyak orang tua murid yang pusing karena tetap harus kerja dan anak-anaknya sekolahnya di rumah. Nah, makanya hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya. Bagaimana pelaksanaan pendidikan di era new normal. Yang pertama sudah ada Ibu Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI. Halo Ibu Retno. Halo, apa kabar? Sehat? Sehat Bu, sehat alhamdulillah. Cuman lagi pusing aja Bu. Soalnya saya sama istri saya udah mulai kerja nih Bu. Tapi anak saya tetap harus sekolah di rumah, jadi nggak ada yang nemenin belajar. Nah ini gimana sebenarnya Bu, kita sebagai orang tua harus Bu? Ya, yang pertama ya, ini kan sebenarnya kondisi kenormalan baru yang akan kita lakukan ya, dan sebenarnya bukan cuma Indonesia, seluruh dunia juga bingung ya, seluruh dunia juga menghadapi ini dengan berbagai kecemasan gitu, dan memang orang tua yang kemudian mendukung sekolah dibuka itu sebenarnya adalah rata-rata yang punya permasalahan. Tidak ada yang menunggu anak-anaknya gitu, tidak ada yang mendampingi belajar anak-anaknya, sehingga mereka lebih memilih sekolah dibuka meskipun sebenarnya secara infrastruktur sekolah itu tidak siap dengan new normal. Nah itu yang saat ini justru bahaya kalau menurut saya. Memang hak hidup anak adalah yang utama. Kemudian terkait kompetensi bertahan hidup itu yang lebih harus kita kedepankan dibanding kompetensi akademik gitu ya dalam situasi seperti saat ini. Karena kalau anak-anak kita dilepas dengan situasi sekolah yang justru tidak siap dengan infrastruktur seperti wastafel, ya disinfektan, sabun, cuci tangan, sanitasi yang masih buruk di banyak sekolah. Yang terjadi anak-anak kita justru bisa kuman dan virus selama berada di sekolah, dan dikhawatirkan sekolah justru menjadi klaster baru. Jadi ini ya mau tidak mau pembelajaran jarak jauh yang saat ini dipilih untuk apalagi terutama untuk jalur yang katanya zona kuning dan merah itu adalah yang tidak boleh membuka. Tapi saya sebenarnya untuk jalur hijau pun kalau berdasarkan ahli-ahli penyakit menular itu pun Indonesia sebenarnya jalur hijaunya bukanlah menggambarkan kondisi populasi ya. Seperti itu sebenarnya Mas Patra. Dari KPAI ada semacam dengar pendapat dengan pemerintah nggak sih bagaimana menjalankan program belajar mengajar tahun depan, berarti tahun ini sampai setahun ke depan. Mengingat 13 Juli tahun ajaran baru akan segera dimulai nih Bu. Iya, pertama KPAI sebenarnya udah melakukan koordinasi dengan pihak terkait itu sejak sejak April 2020. Ketika itu kami melakukan yang disebut dengan survei pembelajaran jarak jauh. Nah saat 4 minggu pelaksanaan belajar dari rumah, karena anak-anak banyak yang mengeluh ke KPAI, kami memutuskan membuat survei. Saat survei dilakukan yang diikuti 1.700 anak, memang membuktikan kalau anak-anak itu mengalami kejenuhan. Karena gurunya nggak pernah ngajar, kasih tugas terus.
Tugas bertumpuk-tumpuk, membebani dan membuat mereka kelelahan. Para orang tua pun jadi ikut repot menangani tugas anak-anak. Nah, ini akhirnya kami meminta untuk ada evaluasi. Waktu itu ada rapat koordinasi nasional secara daring dengan Menteri Agama, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan seluruh kepala-kepala dinas pendidikan provinsi, serta kepala-kepala kanwil ya atau kantor wilayah agama di Indonesia. Nah, hasilnya adalah kami bersepakat untuk memperbaiki mendorong untuk perbaikan bagi PJJ dan itu disepakati. Salah satu hal yang sebenarnya diminta adalah menggratiskan internet. Karena penggratisan internet hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Pada setiap jam belajar Senin sampai Jumat hanya pada hari itu saja, dan yang kedua adalah jamnya hanya 5 jam. Terhitung dari jam 7 sampai 12. Tapi yang bisa melakukan kan Kemeninfo. Dan Kemeninfo tidak hadir dalam Rakornas itu. Nah, kemudian dilanjutkan kami bersurat ke Presiden Republik Indonesia untuk membahas penggratisan internet ini. Karena banyak orang nggak bisa daring, Mas, lantaran tadi ya nggak bisa beli kuota internet karena anaknya 3, semua harus dibeli kuota, terdampak ekonomi, ya lebih baik makan daripada beli kuota kan begitu. Nah, kemudian belum lagi yang nggak punya semuanya, nggak punya pulsa, nggak punya HP, nggak punya listrik, itu juga ada di wilayah Indonesia. Akhirnya itu penggratisan internet adalah satu jalan. Yang kedua, menyederhanakan kurikulum. Jadi kurikulum pendidikan harus disederhanakan menyesuaikan situasi darurat. Termasuk perpanjangan PJJ ini harusnya pakai kurikulum dalam situasi darurat. Akhirnya sekarang pemerintah mulai menyusun Kemdikbud dan sudah selesai di level SD. Yang dikurangi adalah kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar yang seharusnya dikuasai anak-anak sebanyak 60, sekarang hanya 32. Nah, perbaikan yang lain adalah bagaimana memfasilitasi anak-anak yang berada di luar jaringan. Dan ada masalah dengan komunikasi juga sampai saat ini, kepastiannya masih belum ada, mengingat kita udah 1 bulan kurang lagi nih, Bu. Ada masalah komunikasi menurut Bu Retno dari pemerintah kepada masyarakat, Bu? Kayaknya sih kalau komunikasi emang belum dilakukan karena pemerintahnya nampaknya belum memiliki kebijakan yang yang pasti ya. Kayak misalnya begini, zona merah 94%, hanya 6% zona hijau. Mana zona hijau itu? Lalu zona hijau itu kenapa dia jadi zona hijau? Apakah sudah ada 1.000 penduduk paling tidak yang dites dengan PCR? Itu swab test ya maksud kami. Itu yang kami berharap ada. Jadi kalau populasi 1.000 itu ada yang terinfeksi, maka dia setidaknya kita bisa segera mengambil tindakan untuk wilayah itu menjadi diisolasi dalam arti orang-orang yang terinfeksi, baru kemudian kalau mereka udah sembuh dan tidak ada terinfeksi lagi, kan zonanya berarti hijau. Nah, di sini kami khawatir zona hijau itu atas dasar apa juga. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemerintah menyatakan bahwa dia membuka atau memulai tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020. Namun tidak otomatis sekolah dibuka. Nah, karena tidak otomatis sekolah dibuka, maka mereka bilang itu tergantung pada zona tadi. Nah, untuk zona hijau boleh membuka sekolah, padahal di dalam ketentuan WHO buka sekolah itu yang terakhir. Jadi mestinya terakhir, dipersiapkan dulu semuanya. Saya rasa ya Mas, saya nggak tahu apakah Mas Patra dengan anak-anak ngelatih nggak anak-anaknya pakai masker selama di rumah. Pakai masker ya 30 menit, karena nanti kamu kalau sekolah, kamu harus pakai masker loh. Nah, itu susah loh, kan anak-anak pakai masker, kita aja orang dewasa nggak nyaman ya. Lalu yang kedua cuci tangan. Cuci tangan itu kalau di rumah saya pakai alarm. Jadi setiap 1 jam kami cuci tangan. Begitu alarm bunyi, maka ayah, ibu, anak-anak semua menuju wastafel, lalu kita cuci tangan dengan cara yang benar. Karena anak-anak itu harus dicontohkan cara-cara itu. Termasuk pengertian, kenapa kamu harus pakai masker, kenapa harus cuci tangan, kenapa nanti kamu harus pakai disinfektan, kenapa kamu harus tidak boleh ngelap tangan yang udah kamu cuci ke bajumu, tapi harus dengan tisu. Nah, hal-hal ini adalah edukasi yang harus disiapkan dulu. Jadi kalau orang tua belum bisa menyiapkan anak soal ini, maka
sebaiknya sekolah ditunda. Saya ada satu pertanyaan lagi soal ekonomi nih. Kan masalah corona ini memang kemana-mana ya. Ada juga anak-anak yang terkena dampak ekonomi karena orang tuanya kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Minta keringanan biaya pendidikan, biaya kuliah, segala macamnya. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Retno. Dan saya sudah tersambung juga. Abis ini ada Pak Indra Karismiaji selaku pengawat pendidikan. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.